Bentangan alam di Maluku punya nilai jual yang tidak kalah dengan daerah lain di Indonesia. Jika dikelola secara maksimal dalam sebuah industri pariwisata, tentu akan menggerakkan perekonomian daerah. Apakah potensi ini sudah dikelola maksimal oleh pemerintah daerah Maluku? Indonesia Membangun kali ini, kita akan menyoroti manajemen pariwisata di Maluku. Apakah sudah berjalan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat? Dari Ambon, Maluku, inilah Indonesia Membangun. Sektor pariwisata di Maluku telah menjadi sektor andalan kedua setelah sektor perikanan kelautan. Pariwisata diandalkan dengan modal pesona alam yang dijadikan daerah tujuan wisata. Modal itu pun sebagian besar belum digarap atau dieksploitasi untuk kebutuhan publik. Banyak kalangan berasumsi kekuatan pariwisata Maluku selama ini masih bertumpu di objek wisata bahari. Asumsi ini didasarkan dengan keadaan topografi wilayah pesisir yang tersebar hampir di seluruh pulau di Maluku. Realita inilah yang membuat objek wisata bahari dianggap lebih potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata Maluku. Dalam daftar objek wisata di Maluku, objek wisata pantai masih mendapat porsi yang lebih dominan dan sebagian besarnya dikelola pemerintah Provinsi Maluku. Beberapa objek saat ini semakin dikenal luas hingga ke mancanegara. Dalam beberapa tahun terakhir, inisiatif pihak swasta atau warga masyarakat untuk membuka dan mengelola usaha pariwisata mulai bergeliat. Perkembangan ini terlihat dengan hadirnya beberapa objek wisata baru yang dikelola masyarakat maupun swasta. Objek wisata yang mulai dikembangkan tidak hanya wisata bahari. Ada juga wisata alam maupun wisata kuliner yang saat ini hadir meramaikan industri pariwisata Maluku. Kehadiran objek baru ini pun menambah panjang pilihan wisatawan untuk datang berkunjung ke Maluku. Kita punya nature yang baik, yang sangat luar biasa. Nature yang luar biasa ini harusnya kita konsepkan dengan luar biasa juga. Jadi sekarang ada yang namanya nomadic tourism. Kita tentu kenal heritage tourism, culture tourism, religi tourism dan lain sebagainya. Kita fokus di nomadic tourism seperti yang diarahkan oleh kementerian juga saya rasa itu betul ya. Jadi nomadic tourism itu mungkin kita bisa menggunakan karavan, mobil, kemudian jadi turis itu dibawa untuk berwisata dari satu tempat ke tempat lainnya seperti itu. Kita punya nature yang luar biasa. Mereka bisa mengalami segala hal, experience yang mereka nggak dapat di tempat lain, mereka bisa dapat di Maluku. Satu persatu objek wisata baru yang muncul di wilayah kabupaten kota di Maluku mendapat atensi besar dari wisatawan lokal maupun mancanegara. Data kunjungan wisatawan ke Maluku yang dirilis Kementerian Pariwisata menunjukkan kunjungan wisatawan terus meningkat dalam 2 tahun terakhir. Peningkatan ini ditindaklanjuti Kementerian Pariwisata dengan memasukkan beberapa event pariwisata Maluku dalam kalender pariwisata nasional. Respon dari kementerian untuk pariwisata keseluruhan itu sangat baik karena dilihat dari angka peningkatan wisatawan malah 20%. Itu hampir dengan rata-rata
kenaikan nasional. Kalau nasional 22%, sedangkan Maluku 20% dibanding dengan provinsi lain. Jadi itu satu kebanggaan bagi kami, ada peningkatan wisatawan untuk dari tahun 2016 ke 2017. Jadi kita juga mengatur untuk 2018 tuh lebih meningkat lagi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya di Provinsi Maluku. Dinas Pariwisata Maluku hingga awal tahun 2018 mendata pertumbuhan sektor pariwisata dalam 2 tahun terakhir meningkat 20%. Pertumbuhan pariwisata Maluku terindikasi dari pertambahan objek wisata hingga usaha pariwisata yang mulai marak. Indikator perkembangan ini juga dilihat dari penyelenggaraan beberapa event pariwisata yang digelar di Maluku. Adanya berbagai event pariwisata, baik yang masuk kalender nasional maupun daerah, mendapat perhatian besar dari wisatawan. Di tengah geliat industri pariwisata Maluku saat ini, ada persoalan klasik yang masih melulu. Alokasi anggaran pariwisata yang dinilai terlalu kecil dan tidak sebanding dengan kebutuhan pengembangannya. Porsi anggaran pariwisata yang kecil ikut mempengaruhi manajemen pariwisata yang digerakkan pemerintah Provinsi Maluku. Tata kelola aset pariwisata pun terkesan tidak maksimal. Kondisi realnya bisa dilihat dari operasional beberapa aset pariwisata yang dikelola pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Maluku. Dari sekian banyak aset pariwisata yang ada di Maluku, ada 3 objek yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Selebihnya ditangani masing-masing kabupaten maupun di bawah kendali Kementerian Pariwisata. Pamor objek wisata yang menjadi aset pemerintah provinsi cenderung statis karena dianggap tidak ada inovasi dalam pengelolaannya. Fasilitas penunjang yang ada dalam areal objek terkesan minim perawatan, bahkan ada yang terbengkalai. Padahal ketersediaan fasilitas penunjang bisa memantik minat wisatawan untuk datang. Tata kelola pariwisata yang masih bergantung dari kucuran anggaran ini memunculkan ragam tanggapan. Pengamat pariwisata menilai manajemen industri pariwisata Maluku tidak bisa dilihat secara parsial. Perlu ada peran pihak terkait yang bisa memberikan solusi bagi eksistensi pariwisata Maluku. Manajemen pariwisata ini juga menjadi tanggung jawab dari masyarakat sebagai pemilik destinasi wisata. Jadi manajemen pariwisata ini yang saat ini saya lihat adalah belum adanya sinergitas dari pemerintah daerah, kemudian industrinya sendiri, industri pariwisatanya, masyarakat pengelola, dan kemudian media sebagai bagian dari pentahelix tersebut. Porsi anggaran pariwisata Maluku juga disoroti kalangan legislator. Anggota DPRD Maluku berasumsi
Besar kecil anggaran pariwisata semestinya tidak menghambat rencana strategis pengembangan industri pariwisata di Maluku. Anggaran yang minim bisa disiasati dengan penataan wilayah pengembangan secara berjenjang dari ibu kota provinsi ke daerah. Metode ini perlu diterapkan agar potensi pariwisata di seluruh daerah di Maluku juga bisa saling menunjang. Kita harus menyadari sungguh bahwa kita punya destinasi wisata di sejumlah kabupaten kota yang cukup baik. Oleh karena itu, kita sudah berkali-kali kita minta untuk pihak eksekutif, dalam hal ini dinas terkait, dinas pariwisata, untuk Ambon ini menjadi pintu masuk saja, tapi pariwisatanya digeser ke pinggir. Ya, digeser ke pinggir dengan bagaimana ikut menghidupkan sektor-sektor pariwisata yang ada di kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku. Karena bagi saya ini juga membuka lapangan kerja baru bagi industri pariwisata sendiri dan bagi lapangan kerja. Di tengah geliat industri pariwisata Maluku yang dilematis, ada catatan prestasi kecil yang memperlihatkan keberhasilan usaha pariwisata. Inisiatif sebagian masyarakat Maluku untuk merintis usaha pariwisata sebagai industri kreatif menampakkan kemajuan. Inovasi masyarakat menggerakkan industri pariwisata terlihat dari adanya objek wisata baru di beberapa lokasi di Pulau Ambon. Lokasi wisata baru rintisan masyarakat sebagian besar dibuka di jalur lingkar Salahutu Lehitu, Maluku Tengah. Kawasan ini dianggap strategis untuk dijadikan daerah tujuan wisata baru, khususnya di Pulau Ambon. Sepanjang jalur lingkar Salahutu Lehitu kini mulai ramai dengan lalu lintas wisatawan. Banyak wisatawan yang menyinggahi beberapa objek wisata yang sudah ada maupun yang baru dibuka di sini. Lokasi rintisan warga yang dijadikan objek wisata baru berada di antara dua aset wisata yang dikelola pemerintah Provinsi Maluku. Lokasi yang dikembangkan yakni objek wisata alam yang konsepnya jauh berbeda dengan objek wisata kebanyakan di Maluku. Objek wisata alam berada persis di lembah atau kaki Gunung Salahutu dan tak jauh dari objek wisata pantai yang dikelola pemerintah. Dari penuturan pengelola, objek wisata alam ini dirintis untuk memberi pilihan lain selain wisata pantai. Konsep yang dibuat terinspirasi dari objek wisata sejenis yang sudah dibuka di daerah lain di Indonesia. Untuk usaha pariwisata di Desa Waini, Pak, pertama-tama itu tuh kan beta olah di nanda pribadi tanpa bantuan keluarga atau kerjasama dengan keluarga atau pemerintah daerah. Beta kalau berlihat di dunia maya yang sekarang ini yang itu tuh untuk orang di luar di Jakarta pun itu semua tuh konsep seperti ini. Justru itu kenapa orang Maluku yang tanah seluas ini yang luas tidak bisa bikin seperti Jawa. Konsep baru yang ditawarkan pengelola mendapat respon positif dari pengunjung. Secara perlahan, lokasi ini semakin dikenal luas setelah jadi pembicaraan publik dan viral di media sosial. Berbekal modal pribadi dan pengalaman seadanya, objek ini terus dipoles untuk meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan di sana, baik domestik maupun regional bahkan internasional. Pengelola pun berharap pemerintah memberikan dukungan agar usaha kreatif ini bisa terus berkembang.
Justru itu tuh beta minta dari semua pihak yang bergerak di bidang pariwisata, kalau bisa lihat ketemu punya daerah Maluku ini juga, supaya khususnya di Wai, supaya mari ketemu bisa berkembang dalam dunia pariwisata. Karena kalau dengan dana pribadi seperti ini, beta juga rasa setengah mati dalam untuk mau ke depan gitu, supaya akan lebih bagus. Beberapa kilometer dari objek wisata di kaki Gunung Salahutu ini, terlihat geliat pengembangan objek wisata baru. Lokasi pesisir di Jalan Lingkar Salahutu Lihitu digarap warga sebagai objek wisata pantai. Konsep wisata pantai jadi pilihan warga karena potensi wilayahnya dianggap sangat baik. Dulunya di sepanjang pesisir jalur Lingkar Salahutu Lihitu hanya kawasan hutan belukar karena akses jalan yang belum terbuka. Setelah akses jalan antar dua kecamatan tersambung, kawasan rimba ini berubah wajah. Di sini dibuka 4 lokasi wisata pantai yang jaraknya tidak berjauhan. Sejak awal 2017, kawasan pesisir ini dikembangkan masyarakat setempat yang termotivasi memoles kawasan pesisir sebagai daerah tujuan wisata. Mereka tergerak membuka usaha pariwisata demi menggairahkan perekonomian desa mereka. Keinginan ini pun mendapat dukungan penuh masyarakat yang dilibatkan untuk menggarap areal ini. Mulai dari mulainya akses jalan ini sudah terbuka. Lalu beta punya inisiatif dengan kawan-kawan di Morela, ketorang ada komunitas, lalu ketom bersepakat untuk bikin usaha. Nah masing-masing ini memang mandiri. Ketorang di sini namanya Nitahahai, ada juga disebut dengan Hatunusa Waimala, nah, ada juga yang namanya Lubang Buaya. Tapi masing-masing ketorang berdiri sendiri, ketorang bergerak sendiri-sendiri. Tentunya kita membangun sebuah tempat seperti begini, dia butuh dukungan dari pemerintah itu sangat penting dan regulasi mendukung itu semua. Jadi memang dari kita unsur masyarakat maupun swasta juga, tapi dari pemerintah itu juga wajib untuk mendukung pelaksanaan pembangunan pariwisata yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Maluku dan lebih khusus lagi di negeri Morela ini, Kecamatan Lihitu. Objek wisata pantai yang dikembangkan masyarakat Morela, Kecamatan Lihitu, dari hari ke hari semakin menarik perhatian publik. Publikasi dari mulut ke mulut dan lewat media sosial membuat objek wisata ini semakin dikenal dan ramai didatangi pengunjung. Ekonomi masyarakat di sekitar juga mulai bergerak dengan dibukanya usaha jasa lain di sekitar area lokasi. Pada dasarnya ketorang bergerak ini untuk mengembangkan pertama ekonomi masyarakat. Seperti di sini beta buka dengan modal sendiri. Nah di pinggir-pinggir itu beta memberi ruang kepada masyarakat yang lain yang kebetulan dia punya ada kedekatan keluarga atau ada yang masuk untuk berjualan biar mereka ada penghidupan. Sebenarnya secara terselubung beta dengan pemerintah desa mendorong ini walaupun ini merupakan contoh supaya masyarakat di Morela ini lebih fokus untuk bagaimana mencari hidup. Walau dikelola dengan modal pribadi, pengelola optimis usaha pariwisata yang dikembangkan bisa merubah tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Namun lagi-lagi dukungan pemerintah sangat diharapkan agar akses ke kawasan ini bisa lebih terbuka. Potret perkembangan usaha pariwisata yang dikelola sebagian masyarakat tentu mengundang ragam persepsi. Dari usaha kreatif ini, mereka membuktikan usaha pribadi dengan modal swadaya bisa dilakukan siapapun. Industri wisata itu kan bukan cuma pemerintah ya dalam hal ini, jadi boleh swasta
boleh BUMN, boleh, yang penting industrinya berjalan. Ya, sekarang ini peran serta masyarakat aja yang di beberapa objek-objek wisata yang masyarakat mengambil inisiatif untuk mengelola objek-objek wisata. Seharusnya sektor swasta didorong, tentunya kalau sektor swasta didorong perlu ada regulasi dari pemerintah. Nah, oleh karena itu pemerintah dan sektor swasta bersama-sama mendorong untuk sekali lagi ini membuka lapangan kerja baru bagi pencari kerja. Bekal pengetahuan manajemen pariwisata yang otodidak telah memotivasi masyarakat Maluku untuk memanfaatkan peluang usaha pariwisata dan menjadikan area potensial sebagai daerah tujuan wisata. Usaha pariwisata yang dirintis masyarakat saat ini pun menambah panjang daftar tujuan wisata yang bisa dikunjungi di Maluku. Jika kemandirian sebagian masyarakat Maluku ini dijadikan acuan untuk pengembangan pariwisata di Maluku, dipastikan sektor pariwisata akan bergerak menjadi industri besar. Eksistensi usaha ini pun tidak perlu bergantung dari uluran bantuan pemerintah. Masyarakat di sini hanya bisa berharap adanya perubahan berbagai kebijakan pemerintah yang memberi ruang bagi pengembangan usaha kreatif mereka. Pemirsa, industri pariwisata di Maluku yang terus berderap, pengelolaannya tidak hanya diserahkan kepada pemerintah daerah. Butuh kerjasama semua pihak, baik itu pengelola maupun pelaku-pelaku yang berada di lingkungan pariwisata itu sendiri. Semoga tayangan ini menginspirasi kita semua untuk bagaimana mengelola sebuah pariwisata menjadi industri yang bisa menggerakkan perekonomian daerah. Sampai jumpa.